Emang orang ngomong apa? Aib yang disebut oleh mulut orang lebih sedikit daripada aib saya yang asli. Allah tahu siapa diri ini ketika sendirian, ketika dulu pernah berbuat apa aja, enggak dibongkar. Orang paling ngomong apa? Dasar Dennis banyak omong, tuh cuman satu yang dibongkar, saya banyak omong. Enggak tahu aja dia saya banyak utang, banyak cicilan, misal ya. Enggak, tenang aja. Ya. Emang kalau kita dicaci juga langsung kenyataan. Dennis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Begini aja udah. Malah yang nyebut monyong itu yang harus majuin bibir. Silakan praktekkan nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Enggak. Udah, sholat dijaga juga ya. Rapat, tenang aja. Yang nentuin kita bukan rapat. Mau rapat sampai jeding itu bibir, tetap aja ya. Bukan itu yang nentuin kita ke surga ya. Istilah. Tapi dia udah udah kita tolong dia malah jahat. Ya kan kita berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Buat apa satu dunia cinta tapi Allah benci ya. Kalau kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi ruginya belah mana? Enak hidup kayak gitu ya. Suka dikasih, ibu kalau dikasih uang 100 juta suka gak? Suka, tapi palsu. Nyadar gak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu temen pas reunian, terus dia berkata, ibu, kok setiap hari bertambah muda terus ya? Jujur ya, itu ucapan asli atau palsu? Di saat kita habis ya Allah malu, udah bertambah berat badan, ada-adanya aja yang ketemu, kok tambah cantik Kebaca ya. Tapi kadang kita mah suka percaya ya, giliran lagi di toilet sendirian, ya juga ya. Ya Allah. Hati-hati ya, ada udang di balik bakwan. Kadang pujian orang tuh udah mah ada niat tersembunyi, nanggung lagi. Ibu kok awet muda terus, usianya berapa sih? Bisa aja ya, aku udah 42 tau kok. Kok kayak 41,5 ya? Lumayan ya, setengah tahun bisa sholat berapa kali itu ya. Udahlah, gitu aja mulut orang, gitu aja ya. Dipuji juga tidak mengangkat derajat ya. Bahkan punten ya, yang bikin kita tambah jadi baik tuh kalau mau jujur apa? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau justru karena dikoreksi meskipun kadang menyakitkan. Dengan karena dipuji atau dikoreksi? Koreksi ya. Cuman ketika kita sulit jujur sama diri sendiri, gak terima kalau dikoreksi ya. Padahal kan baru jadi baik. Gitulah. Ini orang sampai badannya bagus nge-gym, emangnya sekali ngangkat langsung ngeblendung? Enggak. Berkali-kali dulu kan. Berkali-kali angkat, sampai kadang diledekin orang. Tuh lihat tuh, mendingan kuli mah ngangkat berat jadi gaji. Ini mah orang nge-gym, udah mah dia yang bayar, suruh ngangkat-ngangkat besi lagi ya. Ada aja yang ngeledekin kayak gitu ya. Namanya netizen ya, maha benar netizen dengan segala komennya. Biarin aja ya. Udah terus dilatih, gak apa-apa ya. Dari sakit hati yang pertama, sakit hati yang kedua, sampai akhirnya tidak berharap lagi kepada makhluk ya. Karena begitulah, kalau ke makhluk punya potensi kecewa ya. Kitanya juga yang salah berharap sebetulnya ya. Sudah tahu dalam kitab Al-Hikam itu ada perumpamaan unik luar biasa. Kalau kita minta tolongnya kepada selain Allah, entah ke teman, entah ke siapa, ibarat orang lagi ngegantung di jurang, minta tolongnya sama orang yang lagi di sebelah, lagi sama-sama gelantungan di jurang. Ya kan? Karena baik atasan kita, baik kakak kita, baik teman kita, udah sama-sama perlu ditolong Allah, betul? Nah terus kita udah tahu mau jatuh di jurang,
Ya harusnya minta tolong sama yang berdiri di sana yang bisa ngasih pertolongan, yang punya tali tambang, yang punya alatnya buat narik. Kita malah minta tolongnya sama yang bergelantungan juga punya kebutuhan. Ya, maka udah itu aja. Nah, yang bikin kita selama ini doa agak lama dikabul, kalau mau jujur ya kitanya sendiri belum langsung nyari Allah. Contoh sakit kepala, nyari paramek atau berdoa ke Allah. Hah? Ayo, sakit kepala nih, nyari obat atau berdoa ke Allah? Nyari obat ya. Giliran akhirnya sembuh, apa yang diucap? Ini memang dahsyat nih paramek nih. Ya. Padahal sembuh karena obat atau karena Allah? Bentar ya, kitanya kayak gitu. Tapi saya berdoa kok ke Allah. Yuk, kapan berdoanya? Setiap ada masalah langsung nyari Allah, atau terakhir setelah udah WA sana sini nggak ada yang bisa bales, nggak ada yang bisa jawab, baru iya ya kayaknya tinggal minta tolong Allah nih yang belum. Coba ya, kan kita suka nyuruh orang empati ya. Coba bayangin kalau kita yang digituin lah gitu ya. Kalau kita punya temen yang tiap kali ada bahagia, lagi nggak ada masalah, dia senang-senang sama grup yang itu. Giliran ada masalah baru nyari kita. Kan jiwa julid kita bergejolak, betul? Giliran gini aja, ya. Mulutnya udah mulai gitu tuh. Ya, giliran ada perlunya baru nyari. Kemarin kemana aja? Wah, udah mulai itu ibu-ibu teh ya. Masya Allah. Nunjuk orang ge bisa nggak pakai tangan, pakai bibir. Hati-hati ya. Awas ketabok malaikat nggak balik lagi. Ya gitu capek udah tenang, silakan episodenya mau apa aja, dan bukan berarti jadi gitu ya udah rebahan aja ntar juga ada duit datang, ya enggak ya, kita tetap aja terus ikhtiar ya. Loh tapi kok kalau semuanya yang nentuin Allah, buat apa tuh kita ikhtiar? Kalau yang nentuin pedagang, kalau yang nentuin nanti customer mau beli atau enggak kan yang bolak-balikan hatinya Allah, ngapain kita tetap berbuat baik ke mereka, bermulut manis, bersopan santun, menawarkan dagangan. Dokter datang ke UGD, udah gitu ditanya sama pasien yang di rumah sakit, dok kan yang nyembuhin Allah, buat apa dokter tengah malam masih kesini? Nyape-nyapein diri ya. Maka buat apa kita ikhtiar tadi? Agar jadi amal soleh, kumpulin amal Kenapa? Misalkan kayak gini ya, ada orang yang seumur hidup doanya selalu dikabul sama Allah. Jangankan ngangkat tangan, baru ngelamun juga udah jadi kenyataan. Tapi tidak ada satupun tindakan, ucapan, perbuatan yang jadi amal soleh. Meninggal berarti bawa apa? Pegel capek di dunia bak-bak. Iya beneran di dunianya beneran viral, beneran jadi kaya, beneran punya jabatan. Tapi gak ada yang jadi amal, berarti meninggal bawa apa? Pegel ya. Atau bandingin dengan orang yang kedua, ada orang yang mungkin seumur hidupnya lebih sering gak dikabul hidupnya, tapi tiap kali ngucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling bahagia. Padahal di dunia dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang dihina ya. Dan kalau udah tujuannya jadi amal, jadi yang Allah suka, enggak. Dia mau udah ditolong terus malah nipu, dia yang rugi. Masa saya dihukum karena kelakuan dia? Enggak lah ya. Dakwah orang nggak jadi soleh setelah dengerin kita, ya udah kan kita nggak pernah disuruh mengubah orang. Orang jadi baik Allah yang ngubah, nggak usah ngaku-ngaku. Orang itu nggak jadi baik selagi niatnya benar, jadi amal soleh, nggak ada ruginya ya. Baru jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita, orang harus kagum dengan ucapan kita. Capek ya. Nolongin orang, udah dia nolong juga, dia muji juga. Apa artinya pujian? Dan kita meninggal nggak ditanya sudah berapa emang yang memfollow kamu, melike kamu ya. Kamu udah centang biru belum? Ya. Di surga ada gitu pintu centang biru gitu ya. Khusus, akses khusus ya. Nggak bisa, udah tenang aja lah. Yang penting ya Allah suka. Sisanya kita ngikut aja ya. Ikhtiar tapi tetap terus. Apa bedanya pasrah sama tawakal? Ya pasrah tidur-tiduran udah, nggak usah ngapa-ngapain. Hasil gimana Allah tapi nggak ngapa-ngapain. Tawakal hasil gimana Allah tapi tetap ikhtiar. Kalau nggak kesampean gimana? Udah belajar buat masuk universitas yang diidam-idamkan, yang kepilih malah temen yang nggak belajar.
Kitanya udah belajar nggak kepilih, udah tenang, bismillah. Kan yang dikejar jadi amal. Siapa tahu masuk situ malah jadi sesuatu. Dapat cerita ya, insya Allah. Sampai nangis ketika nggak kepilih masuk ke kampus yang diidamkannya, harus masuk ke kampus lain. Tapi gara-gara masuk ke kampus itu, akhirnya jadi kenal dengan ada guru ngaji yang ngajak dia hijrah, sehingga akhirnya dia hijrah, belajar ngaji, sampai akhirnya ketemu sama suaminya pun akhirnya di jalur dakwah itu. Yang temen yang akhirnya masuk ke kampus yang diidam-idamkan, enggak. Mulai pergaulan yang tidak baik. Dan sekarang malah tergelincir kepada sesuatu yang naudzubillah mengerikan. Enggak, jangan inilah. Ya, tenang aja. Yang paling baru nih, kemarin tuh ceritanya pindahan rumah. Ya. Depan rumahnya tuh tapi tanah ya, jadi masih becek. Kalau hujan apalagi. Pengen syukuran, ini gimana ceritanya nanti kalau orang tamu pada kotor. Ya udah kita aspal deh. Cari biayanya kalau di aspal jalan sepanjang itu berapa. Dan juga dicor atau enggak dicor lah minimal ya. Dihitung lumayan biayanya karena agak panjang jalannya. Udah gitu nyari tukang yang mau ngerjain. Biasanya suka ada aja nanya, ada kerjaan enggak, lagi enggak ada job nih. Sekarang giliran dicari lagi pada ada kerjaan semua. Wah, jadi enggak bisa dikerjain. Acara 2 hari lagi. Wah, gimana nih? Ya udahlah, bismillah aja, ada skenario Allah. Besok paginya pas buka gerbang ada bapak-bapak datang pakai rompi. Ya. Pakai rompi nanya, "Ya, pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu?" "Enggak, ini lagi ngukur jalan nih hari ini, dapat tugas buat ngaspal nih dari pemerintah." Wah, udah di aspal. Coba kalau kemarin udah saya aspal pakai duit sendiri. Besoknya ditimpah lagi yang pemerintah, tekor ya. Kata Allahnya tuh mungkin pengen ngaspal jalan, tapi pengen gak keluar biaya gak? Tenang, dibikin semua lagi pada ada kerjaan, udah beres. Ada yang kayak gitu. Sebelumnya, ini qadarullah memang lagi kayak gini ya. Ini sebelum dari sini juga dari Mamuju, dari sini nanti lanjut lagi, habis ini juga langsung ke bandara, lagi diuji kayak gitu. Pernah waktu itu mendarat dari Jambi, nyampe jam 7:30, langsung dijemput di bandara, kajian 8:30 di Bekasi sampai jam 10. Jam 10 dijemput lagi sama yang dari Bandung, Majalaya, nyampe jam 3-an. Jam 3, jam 8 pagi kajian di Bandungnya. Beres itu langsung ke Garut, beres ke Garutnya baru balik lagi ke Bandung. Udahlah itu malah ya. Kacamata Teyunda patah. Jadi orang Sunda mah bilangnya tatakan irungnya gimana? Ada kan bagian yang bulat di sini yang buat natakin hidung tuh. Lospet gitu ya. Patah jadi kan tajam. Terus mesti gimana nih? Waktu nggak sempet, lagi jadwal lagi kayak begini-begininya. Uangnya mah ada, bismillah insyaallah, waktu nggak sempet. Udah kayak gitu, udah bete lah ceritanya. Pas dicari kacamatanya, hilang pula kacamatanya. Bertambah-tambah. Tapi tahu-tahu dapat dapat WA dari yang ngejemput dari bandara ke Bekasi tadi malam. Kok kacamata Teyunda ketinggalan di mobil? Dan karena patah ini sudah saya benerin. Nih difotoin, ini mau dipaketin kemana? Selesai ya. Kata Allahnya mungkin pengen benerin kacamata, tapi nggak ada waktunya ya. Tenang, dibikin ketinggalan dulu entah di mana ya, diambil, dibenerin, dikirimin, pakai kacamatanya utuh dengan sudah dibenerin. Alhamdulillah. Ada aja yang kayak gitu tuh banyak ya. Tinggal kita mau lihatnya mau kayak kacamata apa nih, yang kita suka atau yang Allah suka. Kacamata syukur atau kacamata kufur. Sepakat? Jadi horor begini tenang. Nih ngaji kayak gini tambah tenang atau tambah gelisah? Nah ya. Berarti baru saja membuktikan firman-Nya Allah surat 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini menjadi tentram. Nah, dari tadi kita lagi ngomongin Allah, maka pasti jadi ingat Allah. Ingat Allah, ya wajar tenang, tentram. Ya, bukan karena yang bicara, bukan. Yang bicara mah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Ya, apalagi bikin tenang orang, enggak, Allah aja yang bolak-balikin. Gampang kalau hati masih gelisah, sederhana aja. Tanya dalam hati, lagi ingat Allah atau ingat apa? Ya. Kalau ingat Allah apa ruginya? Mau dijahatin, mau dikayak
nggak ada. Tapi kalau misalkan masih yang aku suka bukan yang Allah suka, akan ketemu kecewa terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa didapat. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup kalau enggak lah. Baik. Ya di Makassar agak susah sinyalnya, tapi aman ya, udah beres. Siang ini kita pesawat ke Jakarta, Bogor. Nanti kita ngaji bareng lagi ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya. Nanti kita ngaji bareng lagi ya. Semoga semua yang udah hadir Allah muliakan. Suatu hari bisa kembali lagi kumpul bersama-sama.